Saat ini kita sudah tidak asing lagi mendengar kata pertanian organik, bahkan sejak melambungnya harga pupuk di pasaran, seolah-olah organik ini menjadi tren baru dalam pertanian. Sebenarnya, bertani dengan sistem organik bukanlah hal baru. Justru sebenarnya pertanian dengan sistem organik adalah metode pertanian kuno, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sejak munculnya revolusi hijau di era tahun 80-an, sistem pertanian kuno ini mulai ditinggalkan berganti dengan sistem pertanian yang disebut konvensional. Sistem pertanian konvensional ini menggunakan pupuk dan obat-obatan kimia sintetis untuk mendongkrak produksi pangan. Namun, seiring berjalannya waktu pertanian sistem konvensional ini mulai disadari memberi dampak yang tidak baik dalam berbagai hal. Untuk itu, saat ini petani mulai melirik pertanian dengan sistem organik. Alasan utama yang menjadikan petani memilih yaitu, agar bisa menghemat biaya untuk membeli pupuk juga agar lahan bisa kembali subur dan juga bisa menghasilkan produk yang sehat. Bila ingin serius dalam bertani organik ini, ada syarat yang harus terpenuhi. Untuk syarat pertanian sistem organik silahkan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Bagi petani organik, tentu sudah tidak heran lagi mendengar kata mikroorganisme. Karena mikroorganisme ini memiliki peran penting dan wajib ada dalam kita bertani organik. Keseluruhan mikroorganisme baik bakteri, fungi, arkia dan protista serta materi genetiknya dalam suatu ekosistem disebut mikrobioma. Untuk mikrobioma ini, tidak hanya berupa mikroorganisme itu sendiri, tetapi juga pada aktivitas dan hubungan timbal baliknya pada lingkungan maupun antar mikroorganisme. Mikrobioma tanah berupa seluruh mikroorganisme, materi genetik dan aktivitasnya pada suatu komunitas tanah. Mikrobioma tanah, khususnya dalam pertanian, memiliki peran besar bagi kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya. Berbagai jenis mikroorganisme terdapat di tanah yang bermanfaat bagi tanah, tak terkecuali pada lahan pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik. Ragaman hayati pada sistem pertanian organik tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang kasat mata seperti cacing tanah dan serangga, tetapi juga makhluk tak kasat mata yaitu mikroorganisme. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati. Mikrobioma tanah memiliki peran penting dalam pemeliharaan nutrisi tanah. Mikrobioma tanah berasosiasi dengan ekosistem tumbuhan melalui interaksi tumbuhan dan mikroorganisme. Berikut ini jenis dan fungsi mikroorganisme penyubur tanah yang wajib diketahui oleh pelaku pertanian organik. Berbagai jenis bakteri fiksasi N2 secara hayati, antara lain terdiri atas Rhizobia, Cyanobacter, ganggang hijau biru, bakteri fotoautotrofik pada air tergenang dan permukaan tanah, dan bakteri heterotrofik dalam tanah dan zona akar. Bakteri tersebut mampu mengikat nitrogen dari udara, baik secara simbiosis, root nodulating bacteria, maupun non-simbiosis, free living nitrogen fixing rhizobacteria. Pemanfaatan bakteri fiksasi N2, baik yang diaplikasikan melalui tanah maupun disemprotkan pada tanaman, mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N. Proses fiksasi dilakukan oleh bakteri fikasi nitrogen, seperti Rhizobium, Azotobacter, dan Clostridium. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen menjadi amonia dan ion amonium. Ini merupakan proses yang sangat penting. Utamanya proses ini untuk menjaga keseimbangan kehilangan nitrogen pada proses denitrifikasi. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana gas nitrogen di atmosfer didifusikan lagi ke dalam air dan direduksi lagi menjadi bahan organik. Bakteri fiksasi N2 yang hidup bebas pada daerah perakaran dan jaringan tanaman padi, seperti Pseudomonas pp. Enterobacteriaceae, Bacillus, Azotobacter, Azospirillum, dan Herbaspirillum telah terbukti mampu melakukan fiksasi N2. Bakteri fiksasi N2 pada rizosfer tanaman Graminae,
seperti Azotobacter paspali dan Beijeringia spp, termasuk salah satu dari kelompok bakteri aerobik yang mengkolonisasi permukaan akar. Di samping itu, Azotobacter merupakan bakteri fiksasi N2 yang mampu menghasilkan substansi zat pemacu tumbuh giberelin, sitokinin, dan asam indol asetat, sehingga dapat memacu pertumbuhan akar. Populasi Azotobacter dalam tanah dipengaruhi oleh pemupukan dan jenis tanaman. Bakteri diazotrof endofitik yang hidup dalam jaringan tanaman, dapat mengeksploitasi substrat karbon yang disuplai oleh tanaman tanpa berkompetisi dengan mikroba lain. Untuk kelompok prokariotik fotosintetik, seperti Cyanobacter, mampu mempertahankan kesuburan ekosistem pada kondisi alami lahan pertanian melalui kemampuannya mengikat N2. Sedangkan bakteri Rhizobium mempunyai peranan dalam siklus nitrogen adalah mengikat N2 yang akan digunakan dalam proses metabolisme tubuh tanaman. Di dalam akar inilah nitrogen akan dikonversi menjadi amonia, NH3. Pada umumnya bakteri fiksasi N2 yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan, Rhizobia, disebut juga sebagai bakteri bintil akar, root nodulating bacteria. Bila kita memanfaatkan Rhizobia sebagai inokulan pupuk hayati dapat meningkatkan ketersediaan N bagi tanaman, yang dapat mendukung peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan. Untuk tutorial pembuatan POCPGPR yang memanfaatkan bakteri dari bintil-bintil akar ini, silahkan klik tautan di atas, atau lihat tautan linknya di deskripsi. Mikroorganisme penting yang wajib ada dalam pertanian selanjutnya, yaitu mikroba pelarut fosfat. Mikroba pelarut fosfat, Bacillus amylolicafaciens, adalah untuk meningkatkan efisiensi pemupukan P dan untuk mengatasi rendahnya P yang tersedia. Mikroorganisme pelarut P adalah mikroorganisme yang dapat melarutkan P sukar larut menjadi larut, baik yang berasal dari dalam tanah maupun dari pupuk, sehingga dapat diserap oleh tanaman. Di antara spesies mikroba pelarut P, yaitu Pseudomonas, Microcus, Bacillus, Flavobacterium, Penicillium, Sclerotium, Fusarium, dan Aspergillus, berpotensi tinggi dalam melarutkan P terikat menjadi P tersedia dalam tanah. Untuk bahan kandungan P yang sukar larut dapat diatasi dengan mikroba bersangkutan dalam menghasilkan enzim fosfatase dan fitase dan asam-asam organik. Hasil metabolisme seperti asetat, propionat, glikolat, fumarat, oksalat, suksinat, dan tartrat, sitrat, laktat, dan ketoglutarat. Mekanisme cara kerja pelarutan P yang terikat dengan ferric fosfate pada tanah sawah terjadi melalui peristiwa reduksi, sehingga ferric fosfate dan fosfat menjadi tersedia bagi tanaman. Salah satu pemecahan masalah peningkatan efisiensi pemupukan fosfat yang aman untuk lingkungan, yaitu dengan menggunakan mikroba pelarut fosfat. Cara ini sekaligus dapat menghemat penggunaan pupuk fosfat. Selanjutnya, peran mikoriza bagi tanaman. Mikoriza adalah cendawan, jamur yang mampu bersimbiosis dengan tumbuhan dan biasanya pada akar tanaman, untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen serta meningkatkan laju pertumbuhan. Manfaat mikoriza juga membantu kinerja akar menyerap unsur hara. Akar tanaman yang terbatas tidak mampu menyerap semua unsur hara dari pupuk dalam tanah. Dengan adanya infeksi mikoriza pada akar tanaman, dengan bantuan hifa jamur mikoriza yang akan membantu menyerap nutrisi pupuk dalam tanah. Dengan demikian, maka tanaman menjadi lebih subur dan produktif karena mendapat lebih banyak unsur hara. Mikoriza dengan hifanya yang luas juga akan membantu akar tanaman untuk menyerap air secara optimal dengan cakupan wilayah yang luas. Tanaman yang terinfeksi mikoriza terbukti mampu bertahan dengan baik saat musim kemarau atau di lahan kering. Dengan adanya hifa mikoriza menyelubungi akar tanaman akan dilindungi dari infeksi patogen seperti penyakit busuk akar, layu bakteri, dan layu fusarium yang sangat mengancam akar tanaman. Manfaat lain dari mikoriza juga menghasilkan beberapa fitohormon alami seperti auksin dan giberilin yang dibutuhkan tanaman untuk memacu tumbuh kembangnya.
Otomatis tanaman yang memiliki mikoriza di akarnya akan memiliki pertumbuhan lebih pesat. Selain bisa juga membantu penyerapan fosfat, kajian terbaru membuktikan bahwa adanya mikoriza di akar tanaman menyebabkan tanaman lebih tahan terhadap infeksi jamur, bakteri, ataupun virus. Karena induksi ini dikenal dengan ISR yang membuat tanaman lebih kebal terhadap infeksi virus Gemini dan CMV dengan tingkat keberhasilan lebih dari 40%. Demikian sedikit ulasan tentang pentingnya mikrobia dalam pertanian, khususnya dalam sistem pertanian organik. Semoga bermanfaat.